Untuk penjaminan asuransi Jasara Harja ini seperti apa, Pak? Apakah kayak seperti asuransi lainnya kita harus daftar dulu atau seperti apa, Pak? Tidak perlu mendaftar. Tidak perlu daftar, Pak ya? Baik, baik, saya jelaskan ya. Jadi jasa raja itu adalah asuransi sosial. Baik. Kita badan usaha milik negara yang ditunjuk negara untuk menyantuni santunan kecelakaan akibat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah langsung disambut nih sama Iya. tamunya. Iya. Oke, selamat datang di Sultan Podcast, sahabat Sultan bersama saya Lucy, dan hari ini di studio Sultan Podcast telah hadir bersama saya seorang tamu yang sangat spesial dari Jasara Harja Kalimantan Selatan, Bapak Terima Julianto kasih. Eka sebagai Kepala Unit Operasional, Pak ya? Betul. Kepala Unit Operasional. Apa kabar Bapak Anto? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Alhamdulillah. undangannya, Mbak. Terima kasih kembali, siap Bapak. Baik Bapak, hari ini kan datang ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru nih. Nah, Betul. boleh dong saya tanya-tanya nih Pak mengenai Boleh. Jasara Harja secara umum. Mungkin kan banyak yang belum tahu nih bagaimana cara klaimnya ataupun kriterianya seperti itu Pak ya. Betul. Oke siap. Pak, untuk penjaminan asuransi Jasara Harja ini seperti apa, Pak? Apakah kayak seperti asuransi lainnya kita harus daftar dulu atau seperti apa, Pak? Tidak perlu mendaftar. Tidak perlu daftar, Pak ya? Baik, baik, saya jelaskan ya. Jadi jasa raja itu adalah asuransi sosial. Kita badan usaha milik negara yang ditunjuk negara untuk menyantuni santunan kecelakaan akibat korban kecelakaan lalu Korban lintas. kecelakaan. Ya. Jadi yang menjadi boleh bilang nasabah ya. Baik. Tapi kalau kita menyebutnya jasa raja claimant. Preman, Jadi oke. penerima santunan jasa raja adalah orang-orang yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Iya. Ya. Jadi tidak perlu mendaftar. Yang menjadi korban kecelakaan di jalan raya melaporkan kepada pihak kepolisian, itu nanti nama-nama yang menjadi korban dalam laporan polisi itu yang mendapat jaminan santunan jasa raja, baik santunan meninggal dunia maupun santunan luka-luka, Luka-luka, yaitu Pak ya? biaya perobatan di rumah Biaya sakit yang dijaminkan oleh jasa raja. Baik. Gitu. Berarti nggak harus daftar, Pak ya? Nggak- Sudah. Jangan sampai mendaftar. Jangan sampai daftar. Jangan Kalau sampai ada yang, mendaftar. ayo daftar asuransi Jasara Harja, nggak ada, Pak ya? Jangan. Nggak ada. Oke. Karena ini asuransi, Pak, Iya. untuk sumbangan ataupun iuran wajibnya itu seperti apa, Pak? Nah, itu. Jadi kadang-kadang masyarakat nggak tahu juga nih, loh, kok tiba-tiba saya mendapatkan santunan dari jasa raja. Iya. Padahal saya nggak pernah ikut asuransi. Kadang ada yang berpikir, oh saya bayar asuransi di Yang lain itu gitu, Pak ya? di mana di Samsat. Nah, Iya, itu di untuk Samsat. asuransi kecelakaan. Nah, jadi kita di sini jasa raja menjelaskan bahwa kita ini pelaksana Undang-Undang 33 dan 34. Undang-Undang 33 itu yaitu untuk iuran wajib angkutan umum. Angkutan Nah, umum, seperti kendaraan bermotor umum, angkutan bis, kereta api. Kalau kalau yang air itu iuran wajib kapal laut. Kapal. Itu semua armada angkutan penumpang kapal laut itu wajib membayar iuran wajib, dan ada juga asuransi iuran wajib pesawat udara. Pesawat udara. Nah, jadi kita setiap naik pesawat udara itu sudah langsung beli tiket itu sudah termasuk iuran wajib. Oh, sudah masuk di dalam Ya, tiketnya itu, Pak ya? Jadi seluruh angkutan yang ada di seluruh Indonesia itu pada saat kita membeli tiket itu sudah termasuk iuran wajib Oh, baik. tanpa kita sadari. Iya. Oke, jadi jasa raja langsung berhubungan dengan operator alat angkutan tersebut. Hal tersebut. Nah, itu untuk yang Undang-Undang 34, yaitu kita mengutip sumbangannya itu dari Samsat. Namanya SWDKLJ. Mungkin nanti bisa dilihat di pajaknya ada SWDKLJ, yaitu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi kita diminta negara itu secara bergotong royong memberi sumbangan untuk menanggung kecelakaan yang ada di jalan raya. Nah, itu dikumpulkan, itu juga jasa harja. Jadi siapapun yang mengalami kecelakaan dengan melapor kepada pihak kepolisian itu berhak mendapatkan
santunan dari santunannya jasara dari harja. jasara harja. Baik. Jadi tanpa kita sadari dari tiket, dari pajak-pajak itu sebenarnya sudah tercover di situ, Pak Ya, ya. jadi untuk yang iuran wajib alat angkutan umum itu pada saat kita membeli tiket, apabila alat angkutan tersebut mengalami kecelakaan, kita mendapat santunan. Baik. Yang untuk sumbangan wajib itu dari pajak kendaraan bermotor. Oh iya, Apabila kita membayar pajak kendaraan bermotor, pada saat kita mengalami kecelakaan di jalan raya, itu berhak mendapatkan santunan dari jasa jasa. raja. Oh, Jadi untuk seperti jalan itu. raya itu sumbangan wajib, Sumbangan wajib, yang betul. untuk alat angkutan itu iuran Iuran wajib. wajib. Wah, seperti itu bedanya, Iya, Pak ya. betul. Oke. Nah, kalau untuk cara klaimnya seperti apa, Pak? Ya, cara klaimnya ini apabila terjadi kecelakaan baik darat, laut dan udara, pertama adalah melaporkan pada instansi berwenang. Untuk di alat angkutan umum seperti kapal laut itu kan asa bandar atau pol air. Mulai Ya, tapi untuk di darat itu adalah laporan dari pihak kepolisian, kepolisian. karena pihak kepolisian yang disahkan sebagai penyidik ya. Iya, betul. Jadi dengan adanya laporan polisi itu, nanti yang menjadi korban dalam laporan polisi itu, itulah menjadi Yang menerima ya, Pak ya. yang dijaminkan Yang jasara dijaminkan harja. jasara harja. Baik. Berarti pertama-tama langsung lapor ke pihak yang berwenang, Pak ya. Ya, betul. Kalau lapor ke jasara harja langsung bisa nggak, Pak? Misalnya terdekat nih jasara harja Bisa, gitu. bisa. Sama berarti, Pak ya. Jadi kita jasa harja nih lapor pada kita, Pak, saya mengalami kecelakaan. Kadang-kadang ada masyarakat juga nggak tahu nih Iya, harus betul. kemana nih. Iya, ya kan? betul. Boleh datang ke jasa raja. Nanti kita arahkan untuk membuat pihak Kepolisiannya. kepolisian untuk buat laporan. Karena apa? Polisi itu kan membuat nanti laporan langsung online melalui RSMS. Oh, berarti terpadu, Pak ya. Ya, jadi nanti seperti BPJS, Iya, jasa raja, rumah sakit, kita bisa melihat data. Oh, kecelakaan hari ini di sini, di ini. Oh, kecelakaan ini korbannya ini. Baik, Kita baik, bisa baik. Berarti bisa langsung dilihat. bisa langsung menjamin kepada rumah sakit. Langsung masuknya baik. Nah, kalau untuk kriterianya nih Pak, seperti apa sih yang dapat santunan ataupun apakah ada kriteria kecelakaan di jalan raya yang tidak ditanggung seperti itu? Oke, untuk kecelakaan di jalan raya yang dijamin jasa raja adalah tabrakan kedua kendaraan. Dua kendaraan. Dalam Baik. dua kendaraan itu sebenarnya kan dalam tabrakan dua kendaraan kan ada posisi yang penyebab yang Yang memicu gitu kayak yang ya, iya. penyebab dan yang korban. Iya, oh iya betul. Yang penyebab dan korban itu secara administrasi kita menjamin kepada yang posisi benar lah istilahnya, bukan sebagai penyebab, tetapi yang penyebab bisa kita jaminkan dengan jalur kebijaksanaan ekskrasia. Jadi tetap dua-duanya itu bisa kita jaminkan jasa raja. Yang tidak dijamin jasa raja adalah laka tunggal. Yang tunggal berarti Ya. Pak ya, baik. Laka tunggal itu tidak dijamin jasa raja karena tidak dan diatur di Undang-Undang 34. Di dalam undang-undang berarti ada Pak ya. Sudah diatur bahwa di luar penyebab itu tidak dijamin. Baik, baik. Jadi kalau untuk yang tunggal di luar jaminan jasa harja seperti itu. Baik. Kalau untuk jumlah santunan minimal atau maksimalnya seperti apa nih? Kan Pak ada yang darat, laut, udara Ya. nih meliputi tiga ini. Apakah ada perbedaan seperti itu? Oh, tidak ada, karena kan kita jasa raja adalah asuransi sosial dan semua aturan tarif santunan itu sudah dari Peraturan Menteri Keuangan. Dari PMK-nya ada PMK nomor 17 tahun nomor 1516 tahun 2017, yaitu untuk santunan meninggal dunia itu 50 juta. Meninggal dunia 50 juta, Untuk baik. biaya perawatan itu 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Untuk biaya penguburan itu apabila tidak ada ahli waris itu 4 juta. Oke. Untuk pesawat udara Pesawat lagi. untuk perawatan itu 25 juta. Perawatan Itu, 25 juta, baik. tapi untuk santunan sama 50 juta. Sama meninggal 50 dunia. juta. Baik, jadi tidak ada perbedaan untuk darat, udara, dan laut Pak ya. Dan untuk santunan ini itu berarti misalnya Pak satu mobil nih ada beberapa orang, apakah hanya di cover untuk satu keluarga itu saja atau untuk per kepala nantinya? Ya, untuk santunan jasa raja ini kita namanya sosial, kita per korban. Per korban, oh baik, per korban. Contoh, saya contohkan kendaraan sepeda motor membayar pajak sumbangan wajibnya itu 35.000. Baik. Ya kan? Motor yang satu sumbangan wajib 35.000. Kalau asuransi umum kita kan hanya tertera nama pemilik kendaraan dan itu kan itulah yang Itu ditanggung. yang ditanggung, betul. Tapi kalau jasa raja yang motor sini
bawa istri, Bawa bawa anak 3, bawa anak. 5 orang. 5 orang Yang semuanya. sini juga begitu, tabrakan. Jumlahnya 10 orang. 10-10-nya itu yang tercantum dalam laporan polisi itu mendapatkan santunan jasa raja, baik perawatan maupun meninggal dunia. Baik. Berarti itu perawatan ataupun santunan yang lainnya itu juga per kepala Pak ya, per Iya, korban betul, jadinya per Pak. korban. Iya, baik, per Betul. korban. Jadi semuanya korban itu bakal di cover oleh Betul, jaminan itulah jasa raja. sosialnya jasa raja. Sosial jasa raja, baik. Nah, kalau untuk yang tadi Pak sempat disinggung kan, kalau untuk yang santunan yang ahli waris, yang untuk yang meninggal itu, apakah bisa dipindah tangankan misalnya Pak tinggalnya sendirian misalnya seperti Ya. itu seperti apa Pak? Nah, untuk jasa raja sudah diatur ya dalam itu kita yang diakui jasa raja hanya 3, yaitu janda atau dudanya yang sah, Baik. ya kan? Kemudian anak-anaknya yang sah, kemudian yang terakhir adalah orang tuanya yang sah. Orang tuanya yang sah. Jadi kalau misalnya paman, kakek, bibi, om, tante itu tidak Nggak bisa Pak ya. Oke. Hanya 3 yang diakui jasa raja sebagai ahli warisnya. Sebagai ahli warisnya. Oke. Kalau misalnya dia punya istri atau suami, ya mungkin salah satunya. Salah satunya. Nah, misalnya meninggal suami, ya ahli warisnya istrinya. Kalau misalnya sudah tua nih, sudah tua, istrinya sudah meninggal, ada anak-anaknya, ahli warisnya anak-anaknya. Anak-anaknya. Atau misalnya dia belum keluarga, ahli warisnya adalah orang tuanya. Misalnya anak-anak nih, warisnya orang tua. Hanya 3 itu yang diambil jasa raja. 3 itu saja Mas. Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk sahabat Sultan nih Pak yang lagi nonton podcast kita, kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut syaratnya ataupun kriterianya tadi itu bisa kemana nih Pak nanya-nanyanya? Kalau untuk menginformasi bisa ke Instagram Jasa Instagram Raja. Jasa Raja, baik. Ya. Dan juga untuk menanya informasi nih, saya kecelakaan nih harus kemana dulu nih? Mungkin bisa menghubungi call center Jasa Raja yang ada di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, betul. Itu di nomor 0511 325 4593. Mas Menika, baik. Kantor kita ada di PAL 4,5, Di PAL 4,5. di dekat flyover. Dekat flyover, baik. Jadi kalau misalnya sahabat Sultan mungkin perlu informasi bisa langsung ke kantornya atau nomor telepon yang tadi mungkin nanti bisa kita tampilkan deh Pak nanti di layar nomor teleponnya seperti itu. Oke. Nah Pak, kita kan udah bicara nih tentang jalan raya kecelakaan lalu lintas. Nah ini saya dapat informasi bahwasanya di Kalimantan Selatan nih ada udara segar untuk para pengendara motor nih Pak. Tentang relaksasi dan pemberian insentif pajak bermotor, pajak kendaraan bermotor Pak. Pajak kendaraan bermotor. Nah, ini seperti apa nih Pak? Apakah ini tuh sebagai event kah atau hal yang reguler gitu diadakan? Oke. Sebenarnya relaksasi ini kalau bahasa umumnya sebenarnya pemutihan ya. Pemutihan, orang ya. Lebih kenalnya pemutihan ya, tapi banyak juga orang nggak paham apa ini putihkan nih. Kalau diputihkan nih berarti semua nggak bayar dong. Gitu. Bebas Pak, jadi gratis semua. Ngapain harus bayar nih gitu ya? Orang putih ya. Jadi gini, sebenarnya bukan di program reguler. Ini kan kebijakan dari gubernur kita. Gubernur kita ini memikirkan bahwa Kalimantan Selatan ini harus patuh ya masyarakatnya. Kenapa? Ada Undang-Undang Pasal 24 yang mengenai penghapusan data kendaraan. Jadi apabila tidak membayar pajak kendaraan 5+2 itu pajak kendaraan kita akan dihapuskan. Baik Pak, untuk 5+2 ini maksudnya seperti apa Pak? Oke, 5+2 ini maksudnya pada saat kita membayar pajak 5 tahun itu mati masa STNK-nya, tambah 2 tahun tidak membayarkan pajak kendaraannya, nah itu datanya akan dihapuskan dan tidak layak dioperasikan di jalan raya. Berarti tidak legal Pak ya untuk di jalan raya? Betul. Berarti tidak bisa digunakan secara legal di jalan raya. Betul, tidak sah gitu Pak ya? Legal. Oke, baik. Jadi kebutuhan kita ini memberi kebijaksanaan nih bahwa adanya program relaksasi atau pemutihan ini supaya masyarakatnya yang terlambat atau belum sempat membayarkan pajaknya bisa mengikuti program ini. Baik, bisa mengikuti program pemutihan ini Pak ya. Pemutihan ini. Jadi bukan dibilang reguler, mungkin tahun depan udah nggak ada lagi nih. Oh berarti kesempatannya ini tidak datang setiap waktu Pak ya? Betul. Jadi karena kesempatannya tidak datang setiap waktu, tapi boleh deh saya mau tahu dulu deh Pak untuk data
kendaraan di Kalimantan Selatan ini sebanyak apa sih, Pak? Data kendaraan yang ada di Kalimantan ini sekitar 1.900.000 kendaraan 1.900.000 kendaraan. Itu aktif semua, Pak? yang membayar pajak tahun 2002 itu hanya sebesar 58% 58%, lebih Dari- dari setengahnya, Pak ya? dari seluruh pemilik Dari kendaraan. seluruh pemilik kendaraan. Berarti sekitar 42%-nya Belum mungkin membayar- belum membayar, Pak membayar ya, pajak. belum Nah, bayar pajak. Oke, baik Pak. Untuk relaksasi ataupun pemutihan ini sendiri tujuannya seperti apa sih Pak? Dan targetnya ke siapa aja? ya, targetnya ini sebenarnya ke seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan, Yang memiliki kendaraan, baik sepeda motor, mobil, truk. Nah, itu eh, apabila belum sempat membayar pajaknya, ini adalah kesempatan kita untuk melakukan pembayaran, karena Pembayaran. denda-dendanya itu akan dihapuskan. Dihapuskan. Karena tidak setiap waktu juga Pak ya. Betul, Belum tentu betul. tahun depan ada Pak ya. Baik. Oke, setelah tadi kita tahu nih targetnya itu adalah untuk kendaraan yang memiliki kendaraan Pak ya, Ya, semua ya, kendaraan. ya, betul. Semua kendaraan itu untuk periode relaksasinya ini seberapa lama Pak? Apakah sebulan kah, 2 bulan kah? Nah, periode relaksasi ini mulai 1 Juli sampai 30 September. 1 Juli sampai 30, 2 bulan berarti Pak ya? Iya, Sekitar 3 bulan. 3 bulan. Juli, Agustus, September. Oh ya, 3 Ya, bulan Pak 3 ya. bulan. 3 bulan Pak 3 ya. bulan. Lumayan lama Pak ya 3 bulan Iya, untuk hal ini. Betul. Tetapi ada juga sampai dengan 9 Desember, yaitu untuk biaya balik nama, Oh, biaya balik nama Pak. mutasi masuk, Mutasi masuk. itu sampai dengan 9 Desember. Sampai dengan 9 Desember. Jadi bisa dimanfaatkan nih sahabat Sultan selama 3 bulan mulai 1 Juli nanti Pak ya sampai 3 Iya. bulan ke depan untuk relaksasi pajak Iya, ini. jadi tujuan kita nih untuk kendaraan yang masyarakat yang patuh itu dapat diskon Dapat diskon baik. 30 hari sampai 60 hari sebelumnya dapat diskon, 30 hari sebelumnya dapat 2%, 60 hari sebelumnya dapat diskon 4%. Terus untuk kendaraan yang mati pajak, itu dapat pengurangan denda. Dan untuk kendaraan mutasi, kendaraan mungkin kita lihat banyak kendaraan di sini yang masih belum plat DA ya. Iya, platnya beda ya, bukan Nah, ini DA. kesempatan kita nih untuk mutasi masuk. Mutasi masuk betul. Dan juga nanti ada pemilik kendaraan yang bukan atas nama sendiri. Ini Iya. balik nama gratis nih. Balik nama gratis. Nah, balik nama gratis. Balik nama Jadi gratis. langsung bisa datang Pak ya nanti ke Jasa Raharja baik. Oke. Nah, ya, untuk syarat-syaratnya apa aja Pak yang harus dilengkapin selain bawa kendaraannya nih? Ya, syaratnya ya pajak, Pajak, BPKB, BPKB-nya, KTP. KTP pemilik berarti Pak ya. Ya, KTP pemilik. Oke, jadi syaratnya cuma 3 Pak ya. Pajaknya, BPKB-nya sama KTP-nya. Ya, betul. Motornya harus dibawa nggak Pak? Atau kendaraannya harus Itu dibawa? tergantung. Kalau misalnya untuk pajak tahunan saja itu tidak perlu. Nggak perlu bawa. Oke, baik. Tapi apabila sudah mati pajak lebih dari 5 tahun, itu kan harus ada cek fisik kendaraan. Cek fisik kendaraannya, harus baik. dibawa ke Samsat. Mutasi masuk juga, Mutasi masuk terus biaya balik nama, juga. Oke, Cek fisik baik. kendaraan. Berarti nanti kalau untuk kelengkapannya langsung ke Samsat terdekat Pak ya? Eh, untuk bayar pajak kendaraan yang tahunan itu Samsat terdekat. Tapi kalau untuk yang balik nama itu di PAL 21. Di PAL 21 Iya, Pak ya? di gedung BPKB itu. Di gedung BPKB. Iya, betul. Berarti sama kalau untuk pemutihan relaksasinya juga sama ke yang ke PAL 21 juga? Ini untuk enggak, ini untuk bayar pajak biasa Bayar itu di pajak. Samsat masing-masing. Oh, masing-masing. Ada bisa Samsat unggulan, bisa di Samsat induk. Oke. Mungkin juga buat sahabat Sultan tadi kan kita udah bahas tentang penjaminan jasa raharja Iya, Pak ya betul, sama kendaraan berpajak. Jadi sedikit menyampaikan juga kalau Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru itu juga sudah bekerja sama jasa raharja Betul, Pak ya. betul. Jadi untuk perawatannya bisa dilakukan di Rumah Sakit Islam Sultan Betul, Agung Banjarbaru. Tapi untuk menjaminan jasa raharjanya, kalau untuk kendaraan atau pajaknya bukan ke rumah sakit ya sahabat Iya. Sultan ya, bisa ke Samsat terdekat ataupun ke jasa Betul, raharjanya karena juga. gini, haknya masyarakat adalah mendapatkan pelayanan Dapat itu pelayanan, santunan jasa raharja. Tapi kewajibannya yaitu membayar pajak. Membayar pajak. Nah, di sini saya ingin membuka mindset masyarakat. Kenapa sih kita harus bayar pajak? Baik. Ya kan? Karena kalau misalnya kita nggak membayar pajak, dalam kandungan pajak itu ada
di Samsat ada 3 instansi ya, ada polisi, jasa raja, dan Bapenda. Bapenda. Dengan membayar pajak itu kita ikut membangun Banua kita nih, pembangunan infrastruktur. Ya orang ribut nih, jalan gitu kan. Sebenarnya nggak hanya bukan hanya di situ aja. Seluruh infrastruktur itu membangun Banua kita ya dari bayar pajak. Ya. Kedua, dengan membayar pajak itu ada jasa raja yang menyantuni untuk kecelakaan. Nah, yang ketiga, ada polisi sebagai fungsi registrasi dan identifikasi. Masyarakat yang selama ini belum tahu manfaat membayar pajak mungkin ya bisa merubah mindsetnya. Betul. Biarpun kendaraan kita dipakai di kebun atau di desa-desa, ya kita wajib ini membayar pajak. Kenapa? Ya kalau misalnya nggak ada samsat, mungkin nanti kita bisa menghadirkan samsat keliling ya. Karena ya itu dengan bayar pajak kita akan membangun daerah kita. Kalau misalnya daerah kita terpencil kita nggak bayar pajak, ya daerah terpencil kita nggak akan maju-maju. Mungkin kan ngerasanya cuma dipakai ke sawah aja nih, cuma dipakai ke kebun aja di sekitar rumah aja gitu Pak. Jadi kan mungkin merasanya kayaknya ya udahlah pakainya di rumah aja, nggak ke jalan raya juga gitu kan. Padahal tetap sama pentingnya Pak ya. Betul. Itu yang mau kita rubah mindset masyarakat. Karena kan masyarakat berpikir wah kalau di kebun aja kan nggak ada masalah. Tapi kan mereka lupa kewajibannya. Baik. Oke Pak Anto, terima kasih banyak nih sudah datang ke studio podcast Sultan Agung Banjarbaru untuk membahas sedikit tentang Jasara Harja sama juga berita bagus ataupun berita hangat untuk pemutihan ataupun relaksasi kendaraan pajak motor seperti itu Pak ya. Mungkin dari Pak Anto ada yang mau disampaikan lagi nih Pak? Ya mungkin ini kesempatan buat teman-teman Sahabat Sultan. Iya, sahabat Sultan. Mendengarkan ini program relaksasi kan dari 1 Juli sampai 30 September. Ya kalau bisa di awal aja nih pemutihan langsung teman-teman langsung. Nanti kalau di akhir biasanya suka penuh. Suka di akhir Pak ya. Suka bertumpuk-tumpuk kan, waktunya makin lama. Terus juga saya menghimbau ya kepada sahabat Sultan untuk berhati-hati di jalan raya, menggunakan helm, taat aturan. Ya, mungkin saya sering lihat nih Jalan Ahmad Yani kalau ada malam tuh masyarakat kita tuh jarang menggunakan helm lagi. Iya, jarang menggunakan helm betul. Karena helm itu sebenarnya untuk melindungi diri kita, bukan untuk takut dengan yang lain gitu. Jadi disiplin di jalan raya, tertib di jalan raya, karena di Jasara Harja ini kita untuk meninggal dunia rata-rata sehari satu yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi pentingnya untuk menjaga keselamatan diri dan juga pentingnya untuk mengingat kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Anto untuk kesempatannya hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu langsung sama Pak Anto dari Jasara Harja. Jadi lebih banyak tahu nih. Mungkin juga sahabat Sultan yang tadi bingung kayak kalau tunggal kira-kira di cover atau enggak kayak gitu kan. Jadi tadi sudah ada jawabannya Pak ya, bahwa sesuai dengan peraturan untuk yang langkah tunggal tidak di cover seperti itu. Baik, terima kasih sahabat Sultan telah menyaksikan Sultan Podcast hari ini bersama Pak Anto dari Jasara Harja Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat Sultan semuanya dan terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.